Terima kasih Anda masih bersama kami di debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Di sesi ini pertanyaan akan diajukan langsung dari para calon gubernur untuk calon gubernur lainnya. Ya, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan subtema yang diambil dengan indikator. Dan kami mengimbau jika ada pertanyaan dengan menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing, mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Dan kertas berisi indikator, berisi subtema ini mohon diserahkan ke moderator. Nanti moderator akan membuka dan memperlihatkan. Dan waktu untuk bertanya 30 detik, sementara untuk menjawab dan menanggapi 45 detik. Bisa dimengerti Bapak? Baik. Berikutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil indikator dari wadah kaca. Silakan Bapak. Mohon kertas berisi indikatornya diserahkan ke moderator setelah diambil. Baik, silakan diambil. Ya. Baik. Ya, dan diserahkan ke moderator. Silakan kembali ke tempat, Bapak. Baik. Silakan. Silakan dibuka. Saya akan buka terlebih dahulu indikator yang sudah dipilih. Ini dia. Diperlihatkan ke arah audiens. Kesehatan dan penurunan stunting. Baik, kesehatan dan penurunan stunting. Saya persilakan kepada Cagup nomor urut 1 untuk bertanya kepada Cagup nomor urut 2 sesuai dengan tema indikator yang tadi saya bacakan. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan Pak. Silakan bertanya. Apa langkah konkret yang Anda rencanakan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat? Bagaimana memastikan layanan ini tetap berkualitas meski di wilayah yang sulit dijangkau? Masih ada waktu, Cukup, dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Cukup, baik. Baik. Kita atur ulang waktunya. Mohon tanggapannya. Baik. Berikutnya kami persilakan Cagup nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Konsep kami adalah Jabar untuk semua. Ini adalah jawaban terhadap kondisi disparitas, gap, aspek pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan, kabupaten kota yang lain hadirin sekalian. Maka tentu kalau kami diberi amanah, kesehatan ada hal yang fundamental. Maka tentu kami akan membuat layanan kesehatan yang baik di seluruh kabupaten kota. Tidak hanya di kota-kota yang seperti sekarang ini. Orang Pangan kalau sakit ke Bandung yang punya duit. Tentu besok kami menang, maka kualitas pelayanan kesehatan di daerah akan kita bangun dengan sebaik-baiknya hadirin sekalian. Waktu Anda sudah habis. Saya beri kesempatan kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Indeks pembangunan manusia itu indikatornya ada 3. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga daya beli masyarakat. Ketiga-tiganya saling berurutan dan saling mempengaruhi. Sehingga kesehatan menjadi pokok utama di dalam rangka bagaimana kita memberikan nutrisi yang baik sehingga kesehatan menjadi sesuatu yang paling baik. Sehingga orang bisa bersekolah, orang bisa berusaha, tetapi kalau kesehatannya kurang baik tidak akan menunjang kepada apa yang diharapkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan kami di dalam proses bagaimana kesehatan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan masyarakat di Jawa Barat. Baik. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali jawaban Cagup nomor urut 1 dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Silakan. Dari awal saya menyampaikan, melihat Jawa Barat itu ia harus melihat Bandung, melihat Ciamis, melihat Panganan dan lain sebagainya. Kalau melihat indeks kesehatan, maka harus melihat indeks kesehatan di kabupaten kota. Yang sudah baik kita dorong menjadi baik, yang belum baik kita baikin mas kalian.
maka dengan perhatian, maka dengan peningkatan kualitas kesehatan, baik sarana, tenaga medis dan sebagainya, tentu Jawa Barat ini akan menjadi Jawa Barat yang sehat. Tidak hanya di Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat itu tentu tidak hanya persoalan fasilitas. Tentu lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih akan memberikan dampak yang luar biasa bagi indeks kesehatan di Jawa Barat, hadirin sekalian. Selanjutnya dipersilakan. Baik, mohon selanjutnya dipersilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil indikator dari wadah kaca. Nanti diserahkan kepada Silakan moderator. diambil dari arah belakang Bapak, diambil kertas berisi indikator yang menunjukkan subtema. Mohon diserahkan ke moderator untuk kita buka bersama-sama. Silahkan kembali lagi ke tempat, silakan. Kita simak bersama, kami buka, tunjukkan ke arah kamera dan juga pasangan calon, pendidikan inklusi dan berkualitas. Baik, silakan untuk memberikan pertanyaan terkait subtema yang tadi dibacakan kepada Cagup nomor urut 3 dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai saat berbicara. Gubernur, amin. Calon nomor 3, tentu pendidikan menjadi hal yang paling fundamental di dalam rangka mewujudkan IPM yang lebih baik. Bapak tahu RAS, Bapak tahu HLS, kira-kira apa yang hendak capai dengan kondisi Jawa Barat sekarang yang akan dilakukan oleh Pak calon gubernur nomor urut 3. Terima kasih. Baik, apakah cukup Bapak? Cukup. Kita atur ulang waktunya. Kita atur ulang kembali waktunya. Ya, kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Menurut pandangan kami bahwa ASI akan menyediakan, pertama adalah guru-guru yang terkait dengan apa yang diperlukan oleh disabilitas. Sehingga itu bisa disebarkan ke berbagai sekolah-sekolah yang memang memiliki disabilitas dan dilakukan secara integrasi dengan sekolah umumnya. Sehingga dengan demikian pendidikan untuk anak-anak disabilitas ini akan dipenuhi hak-haknya keseluruhannya, termasuk bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan sesama makhluk Allah yang normal. Saya kira itu Pak Ketua. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 2 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik dimulai saat berbicara. Kaum disabel itu merasakan termarginalisasi karena pendidikannya terpisah dari pendidikan umum. Itu persoalannya. Nah tentu adalah bagaimana mereka masuk ke pendidikan umum. Sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan belajar sama, tentu dengan cara-cara penanganan yang khusus. Dengan pola itu mereka punya harga diri yang sama, kepercayaan yang sama, sehingga mereka akan bisa melakukan langkah-langkah yang terbaik dengan masyarakat. Bapak sekalian yang selalu mengangkat, pendidikan inklusif harus menjadi bagian dari pendidikan yang menyeluruh. Kondisi Jawa Barat sekarang adalah 8, sekian. Tentu harus menjadi bagian yang penting dalam rangka penanganan itu. Terima kasih. Berikutnya, kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 3 menanggapi kembali Cagup nomor urut 2 dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Ya betul, tadi sudah terungkap bahwasanya kuncinya adalah pada penyediaan guru-guru untuk disabilitas di seluruh Jawa Barat. Kemudian kalau itu tersebar ke berbagai sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, pasti bisa dipastikan bahwa anak-anak inklusi sekolah bersama-sama dengan anak-anak yang normal disabilitas sudah terbiasa. Oleh karena itu, untuk memacu itu, maka guru-guru yang tersebar untuk disabilitas perlu mendapat perhatian dalam bentuk insentif khusus bagi mereka-mereka guru pengajar disabilitas. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Baik. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3
untuk mengambil indikator dari wadah kaca dan setelah diambil mohon kertas berisi indikator yang menunjukkan subtema diperlihatkan atau diserahkan kepada moderator untuk kita tunjukkan bersama. Ya, berupa kertas betul. Dibukanya nanti Bapak dibuka oleh moderator. Baik, silakan untuk menuju ke meja, silakan. Baik, ini dia indikator yang dipilih oleh Cagup nomor urut 3. Pengembangan talenta digital. Baik, saya persilakan kepada Cagup nomor urut 3 bertanya kepada Cagup nomor urut 4 sesuai dengan tema indikator yang tadi saya bacakan. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai saat berbicara, silakan. Yang saya hormati Kang JJ, calon gubernur bersama Kang Ronald. Nomor urut 4 Kita Bapak. mengetahui bahwasanya Nomor urut 4 kepada nomor urut 4. Oh, nomor 4. Sorry. Ya, waktu terus berjalan Bapak, waktu terus berjalan. Bapak. Saya ingin bertanya kepada Kang Dedi, bagaimana strategi untuk memacu talenta digital di Jawa Barat? Baik, mohon tenang. Ya, silakan dijawab. Baik, kami berikan waktu Cagup nomor urut 4 menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dihitung saat berbicara. Saya ingin bertanya Nomor urut kepada 4 Bapak, sekarang Nomor urut sudah giliran Mohon maaf, untuk jawab. tadi tidak terdengar. Sesuai Nggak aturan. kedengaran, sandaran. Tidak terdengar tadi apa yang disampaikan karena gemuruh. Baik, Anda bisa menjawab dengan sesuai dengan indikator yang tadi kita bacakan dan sudah dibacakan juga tadi pertanyaan Tadi sebagian sudah oleh nomor urut ditanyakan oleh Cagup nomor urut 3, silakan dijawab pertanyaannya Bapak. saya ingin bertanya Bapak? kepada Kang Bapak, saya sudah beri kesempatan dan kini kesempatan Cagup nomor urut 4 untuk menjawab. Baik, talent digital adalah sebuah bakat bagi seluruh warga Indonesia, terutama generasi Z, untuk mengembangkan diri di arena digital. Tetapi seluruh bakat itu akan menjadi kontraproduktif manakala tidak terkelola dengan baik, karena aspek digital memiliki efek bukan hanya positif tetapi negatif. Bisa misalnya judul yang berkembang pada saat ini. Untuk itu adalah mereka harus terdidik, terarahkan pada aspek-aspek yang produktif. Seluruh aspek yang produktif itu harus didasarkan pada produktivitas publik yang berkembang, sehingga talent digital harus link and match antara produktivitas publik dan pengembangan bakat di bidang digital. Ini adalah orientasi untuk membangun Jawa Barat ke depan. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Selanjutnya, saya beri kesempatan untuk Cagup nomor urut 3 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 4. Waktu Anda 45 detik dihitung saat mulai berbicara. Menurut pandangan kami, ASI melihat bahwasanya untuk talenta-talenta digital perlu ada pembekalan. Disitulah perlunya edukasi untuk para talenta digital itu. Yang kedua, harus disiapkan juga sarana prasarananya. Oleh karena itu program ASI tadi menyiapkan wifi di rumah ibadah dalam rangka pengembangan talenta-talenta digital yang memadai. Dan yang ketiga, menurut pandangan ASI bahwa semua harus ada kebersamaan, harus silih asa, silih asi, silih asu, mengawasi ini agar jangan sampai ada penyimpangan dari pemanfaatan wifi yang disediakan. Terima kasih. Baik, terima kasih, mohon tenang. Berikutnya kami berikan kesempatan Cagup nomor urut 4 untuk menanggapi kembali dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Seluruh pengembangan diri tidak akan berarti manakala produktivitas publik rendah. Produktivitas publik sangat diperlukan sebagai bagian untuk mengkampanyekan seluruh produktivitas yang berkembang pada saat ini. Konsumsi impor terjadi juga merupakan efek dari talenta digital ini. Untuk itu ke depan kedua-duanya harus berjalan seiring dan sejalan. Satu sisi negara, provinsi memacu rakyatnya untuk memiliki produktivitas publik yang real. Tapi di sisi lain pengembangan talent digital harus dilakukan. Sehingga kurikulumnya menjadi satu kesatuan, tidak bisa lagi dipisahkan. Karena hari ini adalah abad produksi, harus maju dan berkembang seiring dengan sejarah abad digitalisasi.
Baik, selanjutnya saya persilahkan calon gubernur nomor urut 4 untuk mengambil indikator dari wadah kaca. Silakan diambil Bapak, diambil dari wadah kaca untuk indikator berisi subtema. Mohon tidak dibuka terlebih dahulu dan diserahkan kepada moderator, tidak dibuka terlebih dahulu. Nanti kita buka bersama, silakan. Dan kami buka bersama, kita buka bersama ya Bapak, kita saksikan. Ini indikatornya, isu perempuan dan anak. Dan untuk pertanyaan ini, kami persilakan calon gubernur nomor urut 4 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1 sesuai dengan tema atau subtema yang saya bacakan tadi. Waktu Anda 30 detik dimulai sejak berbicara. Pak Kiai yang saya hormati, salah satu problem di Jawa Barat adalah banyaknya anak-anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah menurut kaidah Undang-Undang Pokok Pernikahan, tetapi lahir juga dari pernikahan ke pernikahan yang menurut kaidah agama dianggap menjadi halal. Sehingga mereka mengalami problem. Yang pertama adalah keterakuan dirinya terhadap bapaknya, yang kedua akses terhadap masa depannya, apalagi ketika bapaknya meninggalkan ibunya atau bercerai tanpa berdasar Undang Pokok Perkawinan. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Di dalam masalah keluarga adalah hal yang sangat penting. Ketika keluarga itu ada orang tua, ada bapak, ada ibu, itu merupakan fundamental yang sangat kuat di dalam rangka membina masyarakat, terutama anak-anak didiknya. Terjadinya ada penyimpangan di dalam keluarga, termasuk di dalam bagaimana terjadi adanya anak haram, apa yang disampaikan oleh Kang Dedi tadi adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh keluarga kurang begitu harmonis sehingga terjadi penyimpangan yang terjadi. Oleh sebab itu khawatir ketika kita membiarkan persoalan-persoalan seperti ini akan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, baik Bapak, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada Cagup nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 45 detik, silakan. Peristiwa pada anak-anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah itu menimbulkan derita yang panjang, perhatian dalam jangka pendek, dan hak sebagai anak terhadap ayahnya dalam jangka panjang. Yang menjadi problem adalah banyak sekali di desa-desa masih dilakukan oleh para tokoh atau orang tua yang menikahkan anaknya tanpa surat nikah yang memadai. Untuk itu diperlukan sanksi yang diberikan oleh negara pada mereka yang melakukan pernikahan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan. Karena kalau ini dibiarkan berlanjut, ini adalah ancaman bagi masa depan anak-anak Jawa Barat. Terima kasih. Baik, cukup Bapak? Baik, terima kasih. Kita atur ulang waktunya. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 menanggapi kembali dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. berangkat dari firman Allah, wal yahsalladzina la taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita mencoba untuk mengkaji bagaimana sebuah keluarga ketika tidak memperhatikan keturunannya. Sehingga dari Al-Quran itu yang disebutkan bagaimana harus kita merasa rugi dan sekaligus khawatir terhadap anak-anak cucu kita yang akan ke depan tetapi tidak memperoleh perhatian yang khusus dari keluarganya, sehingga dari aspek pendidikannya, dari aspek kesehatannya, dan juga aspek-aspek yang lain, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang tidak dalam sesuatu yang pengawasan yang utuh, sehingga apa yang kita lakukan harus menjadi sesuatu yang waktu habis, kita terima semua. kasih. Berikutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil indikator kembali dari wadah kaca, silakan diambil. Dan setelah mengambil, indikator itu diberikan kepada moderator yang berisi subtema untuk pertanyaan yang nanti akan diberikan kepada cagup nomor urut 3. Baik, silakan kembali ke tempat Bapak. Ya, Baik. masih silakan. Silakan kembali Pak. Saya akan membacakan subtema yang sudah dipilih.
kita akan perlihatkan terlebih dahulu. Ini dia subtema yang dipilih oleh calon gubernur nomor urut 1. Diperlihatkan juga kepada Pak, calon gubernur. yakni kemiskinan dan pengangguran. Baik, saya persilakan kepada Cagup nomor urut 1 bertanya kepada Cagup nomor urut 3 sesuai dengan tema yang tadi saya bacakan. Waktu Anda bertanya 30 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan Pak. Musuh kita adalah 3. Pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kebodohan, yang ketiga adalah pengangguran. Yang saya ingin tanyakan kepada nomor 2, bagaimana cara mengatasi nomor 3, mohon maaf, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga di Jawa Barat terjadi adanya perbaikan sehingga penurunan apa yang disebut kemiskinan dan juga pengangguran. Baik, terima kasih waktu habis. Berikutnya kami persilakan Cagup nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dihitung saat berbicara. Terima kasih. Pasangan urut ASI nomor 3 memiliki 3 program unggulan untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama adalah 1 desa, 1 industri. Ini akan kita kembangkan dan kita insya Allah akan kolaborasi dengan para kepala desa. Yang kedua, Jawa Barat juga banyak orang-orang yang memiliki keunggulan SDM. Oleh karena itu, kita akan linkkan dengan berbagai kebutuhan di tingkat dunia untuk mengirimkan labor skill labor ke berbagai negara. Yang ketiga, tentu berbagai persoalan terkendala karena masalah biaya. Itulah perlunya kredit ASI rakyat. Terima kasih. Baik. Baik. Selanjutnya, saya akan beri kesempatan Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Pada dasarnya kami setuju apa yang disampaikan oleh Cagup nomor 3 bahwa kita tentu harus mengutamakan pelayanan-pelayanan publik terutama kepada masyarakat yang miskin dan juga pengangguran. Sehingga kami ingin membahagiakan para buruh, para petani, nelayan dan para pelaku UKMK sehingga mereka akan mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Dengan apa? Pertama dengan 1 juta lapangan kerja, yang kedua kartu wirausaha, yang ketiga dengan 50.000 peluang usaha baru untuk ibu rumah tangga. Dengan demikian, langkah-langkah dan komitmen yang kami lakukan sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. Waktu habis. Berikutnya, kami beri kesempatan Cagup nomor urut 3 menanggapi kembali jawaban Cagup nomor urut 1 dalam waktu 45 detik dimulai saat menjawab. Terima kasih atas kesepakatan dari Cagup pasangan nomor urut 1. Ini membuktikan bahwasanya kunci sukses untuk 3 program unggulan tadi adalah pada kolaborasi dan kebersamaan di antara kita. Itulah perlunya kita harus silih ASI, silih ASA, silih ASU berjalan terus. Nah, oleh karena itu kolaborasi harus dilakukan. Baik kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi dengan dunia usaha, bahkan pemerintah provinsi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat. Sehingga program ini akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil indikator dari wadah kaca. Nanti akan bertanya kepada Cagup nomor urut 4. Silakan diambil dan indikatornya harus diambil lebih dalam lagi. Ya, dibuka nanti saja dibukanya, diserahkan kepada moderator terlebih dahulu. Baik, silakan kembali ke tempat. Kita akan buka bersama. Bapak-bapak mohon disaksikan dan juga hadirin reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Langsung saja kami persilakan Cagup nomor urut 2 bertanya kepada Cagup nomor urut 4 sesuai dengan subtema tadi dalam waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pak Dedi, kawan saya, reformasi birokrasi tentu menjadi persoalan yang sangat penting. Kita selalu menggembor-gemborkan reformasi birokrasi.
tetapi ketimpangan, tetapi persoalan, pelayanan, dan sebagainya tetap menjadi kendala. Pertanyaan saya adalah, apa penyebabnya dan langkah saudara akan seperti apa? Baik, nanti dulu, ditahan dulu. Baik, berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 4 menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Reformasi birokrasi itu dibagi dua. Yang pertama adalah penataan birokrat, agar birokrat ini berbasis produksi. Berbasis produksi adalah seluruh digit anggaran yang dikelola oleh birokrat itu harus melahirkan output, outcome, dan benefit bagi kepentingan publik. Sehingga birokrasi harus dibangun secara ramping, tidak menghabiskan anggaran negara hanya untuk kepentingan birokrasi. Yang kedua adalah reformasi fiskal, di mana anggaran negara difokuskan untuk kepentingan publik yang real, bukan lagi anggaran yang bersifat melangit. Sehingga kita harus mengurangi berbagai belanja yang hanya dibelanjakan oleh birokrasi. Untuk itu kedua hal ini bisa berjalan dengan efektif manakala pemimpinnya memiliki keberanian untuk melakukan kebijakan-kebijakan teknis dan politis. Baik Bapak, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya giliran Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 4. Waktu Anda 45 detik dimulai saat berbicara. Reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengembalikan fundamen ASN sebagai pelayan, sebagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga akses masyarakat menjadi mudah dan kesejahteraan masyarakat akan terbatai dengan baik. Bapak sekalian, tentu banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu memberikan tunjangan yang baik pada ASN. Yang kedua adalah bagaimana membuat sistem pelayanan yang tidak ketemu satu sama lain tapi menggunakan teknologi. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan terjadi. Itulah kuncinya adalah tetap sama seperti pada kuncinya di leadership, kepemimpinan seorang kepala daerah yang ada di tingkatannya. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya kami beri kesempatan calon gubernur nomor urut 4 untuk menanggapi kembali dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Merit system adalah sebuah sistem yang bisa dibangun dalam membangun birokrasi yang didasarkan pada kemampuan. Kemampuan ini didasarkan pada profesionalisme. Profesionalisme akan melahirkan sikap dasar yang bersifat melayani. Tetapi merit system akan menjadi tidak punya arti apa-apa kalau anggaran yang dikelola hanya untuk mengejar output dan outcome dari pemeriksaan BPK. Karena itulah orientasi anggaran yang dikelola harus diarahkan bagi kepentingan layanan publik yang mendasar apa yang dibutuhkan. Karena yang menjadi problem di Jawa Barat hari ini adalah banyaknya anggaran-anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara langsung masih digunakan untuk pengelolaan birokrasi itu sendiri. Sehingga terjadilah disparitas antar kabupaten kota. Baik Bapak, waktu Anda sudah habis. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Nanti di sesi selanjutnya giliran Cawagup yang akan bertanya kepada Cawagup lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024.